waktu kita menghancuri mobil-mobil pejabat negara apa segala karena kebenciannya memang waktu itu sudah 30 tahun kan. Kalau sekarang bagaimana kebencian itu bisa diorkestrated melalui gerakan medsos yang masif untuk membuat kebencian itu menumpuk. Siapa-siapa saja yang kemarin bergerak? Tidak ada kelompok yang dulu disebut anak abah, tidak ada yang disebut kelompok Megawati, udah nggak ada. Kalau Jumhur bergerak udah 1 juta pasti. Habib Rizik bergerak 1 juta. Itu nggak goyang Jakarta ini. Nah kalau kemarin ada yang chaos dan mati, maka itu akan digedein, diusung-usung bahwa di zaman Prabowo inilah terjadi pembunuhan sama dengan masa lalu. Jadi dia mau ditempelkan lagi bahwa dia ini penjahat kan gitu. Nah orang yang itu pasti dia itu memang punya skenario untuk membuat Prabowo ini bisa lebih cepat game over lah, Fufu apa atau si Gibran atau siapa namanya ini, itu kan pasti ada apa namanya pembicaraan yang dulu detail kan, kalau Bapak Presiden kita dapat apa, Bapak Presiden jangan-jangan yang diomongkan Honi Rukandini itu benar ya, benar bahwa Presiden itu cuma konsesinya 2 tahun, ya kan, jadi 2026 atau 7 Prabowo mundur, Gibran jadi Presiden, Prabowo harus perintahkan kepada Kapolri untuk memberitahu kepada publik siapa dalang demo 25 Agustus kemarin. Prabowo itu tidak mau orang-orang demo itu dimatiin gitu loh. Kalau zaman Jokowi, kalau bisa mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang sejarah, kita selalu melihat bahwa ketimpangan hampir selalu menjadi bahan bakar bagi sebuah revolusi. Dan saat ini, sukar untuk kita nafikan, semua itu nyaris ada di depan mata kita. Harga beras yang mencekik, yang menurut BPS di Papua bahkan sampai 50.000 per kilogram, sementara di Jawa saja sudah sampai pada angka yang hampir menyentuh 20.000. Di 200 titik yang lainnya, harga bervariasi, tapi selalu berada di atas HET atau harga eceran tertinggi. Sementara, rakyat yang sedang kebingungan, dicekik pajak, dicekik harga beras ini, tiba-tiba melihat pemandangan terkekeh-kekehnya para anggota DPR yang ketika dihubungkan dengan kenaikan atau adanya tunjangan rumah buat mereka, tiba-tiba rakyat kian merasa bahwa mereka semakin dan semakin jauh dari wakilnya. Apakah 2 demonstrasi yang terjadi pada tanggal 25 Agustus dan 28 Agustus ada atau erat hubungannya dengan hal ini? Untuk itu kita akan coba tanya pada seseorang yang sejak lama sudah menjadi aktivis dan tampaknya darah aktivisnya tidak akan hilang kekentalannya. Orang itu adalah Ketua Dewan Direktur Grid Institute, Bang Saganda Nainggolan. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang dulu pernah mengatakan bahwa salah satu strategi dari musuh-musuh Presiden Prabowo adalah memobilisasi kebencian terhadap beliau. Apakah misalnya Abang menengarai demonstrasi 25 Agustus kemarin dan demonstrasi hari ini itu merupakan salah satu perwujudan dari strategi? Ya kalau kita melihat ya di dalam society ini kan kita bisa mapping kelompok masyarakat kan. Ada kelompok masyarakat yang dia itu dibilang anak abah misalnya gitu. Ya kan? Anies ya? Ya anak abah Anies kan kelompoknya itu kan kita tahu kan walaupun tidak bisa diklaim begitu saja. Tapi kan orang melihat bahwa Sunarko dari forum TNI, kelompoknya Egy Sujana, TPUA itu untuk ijazah palsu, kelompok kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, walaupun kita bukan anak abah, tapi orang lihat society-nya maksud saya, clusteringnya, kan nggak ada yang bergerak kemarin tanggal 25. Ya kan termasuk jejaring kita, misalkan Jumhur Hidayat yang punya jejaring ke
mahasiswa, buruh dan mahasiswa nggak ada yang bergerak, ya kan? Nah, kelompoknya PDIP satu klaster lain, ya kalau pemilu mereka kalau 03 ya kalau nggak salah ya, tadi 01. Kejar ya. Nggak ngerti, kita lihat juga nggak ada yang bergerak, karena kalau ada yang bergerak kan saya mengenalin tuh kelompok-kelompoknya Adian ke bawah tuh kan saya mengenalin, nggak ada yang bergerak, jadi kan kelompok ini pasti klaster sini gitu loh. Iya. Jadi itu udah secara observasi kita melihat ini ada di kelompok sini yang bergerak kemarin. Ya persoalannya apakah gerakan itu mempunyai landasan motivasi, ya misalkan yang sifatnya dia itu karena kebencian pada ketimpangan dan lain-lain, ya itu pasti ada yang bergerak ini. Tapi ini orchestratednya kan juga tentu kita curigai ada. Iya. Ya kan artinya itu penunggangan itu kemungkinan ada, bukan pasti ya, kemungkinan ada karena kan kita lihat tiba-tiba melakukan gerakan keotik. Ya dengan vandalisme dan lain-lain. Ada orang misalkan cuma naik mobil baik-baik kemudian dihancur-hancurin. Ini kan bukan 98 memang mereka tahu 98 kan kita yang ngerti. 98 waktu kita menghancuri mobil-mobil pejabat negara apa segala karena kebenciannya memang sudah 30 tahun kan. Kalau sekarang bagaimana kebencian itu bisa diorchestrated melalui gerakan medsos yang masif untuk membuat kebencian itu menumpuk. Iya kan? Dalam situasi sekarang orang kecemasan hidup, Indonesia gelap dan lain-lain, Indonesia cemas ya tentu bisa gampang digerakkan. Persoalan pokoknya yang kemarin itu adalah tidak ada penanggung jawab. Iya kan? Nah kalau di dunia-dunia ini kita lihat, misalnya katakanlah gerakan Open Gate, Gaza Gate movement itu dari seluruh dunia itu datang itu, ya kan? Datang dari seluruh dunia ke Mesir untuk mendobrak perbatasan di Gaza itu agar pintu Gaza agar bantuan kemanusiaan masuk. Itu kan seluruh dunia bergerak, tapi ada organisernya, gitu loh. Ya kan ada Palestine Action namanya. Nah ini kan nggak ada yang bertanggung jawab. Nah setiap gerakan yang tidak ada penanggung jawabnya, maka itu gerakan itu berbahaya karena dia menciptakan potensi keotik. Dan itu alhamdulillah tidak ada di kelompok Abah ini saya lihat, ya kan, dan di kelompoknya Ibu Mega, jadi misalnya berarti kelompok lain gitu loh. Oke. Nah, kalau misalnya itu yang terjadi, kira-kira sebetulnya yang kemarin masuk itu, yang kemarin melakukan atau yang sekarang melakukan itu ada nggak dari kelompok-kelompok yang katakan saja sebetulnya mereka apolitis, tapi mereka didesak oleh kebutuhan yang didesak oleh kesulitan hidup, sehingga kemudian mereka turun ke jalan. Hanya sekedar untuk mencari, katakan saja, katarsis dari kesulitan hidup mereka. Bukan, kan kita lihat di medsos itu, ini kan zaman dunia 10 tahun, 15 tahun terakhir ini kan semua hal bisa advokasi di medsos. Betul. Bahasa dulu namanya propaganda. Iya, betul. Ya kan? Nah, jadi itu bisa dieksploitir ya yang terjadi di DPR itu sebagai simbol ketimpangan. Orang flexing senang-senang dengan gaji ketunjangan yang luar biasa, sementara rakyat kesulitan hidup, ya orang makan di pinggir jalan tuh sekali makan 5.000 perak, ya kan? Sementara mereka 50 juta per hari, kayak gitu. Itu kan pasti ada dendam sosial dong, dan itu punya hak. Jadi dalam teori movement, ya itu sebenarnya dalam ilmu sosiologi itu ada namanya social movement, new social movement. Ya, itu sekarang lebih canggih lagi ya di zaman era IT, Internet of Things dan lain-lain ini lebih canggih lagi kan. Jadi orang memang mengamati sekarang bisa menggerakkan orang ya melalui medsos. Bisa sekarang cepat, gampang gitu loh. Ya, membuat orang kecuci otak dan lain-lain gampang gitu, kedorong gampang gitu. Dengan dengan penggerak pengorkestrasi yang bisa anonim ya Bang. Anonim yang kemarin kan anonim. Betul. Anonim bahwa mereka punya jejaring-jejaring di lapangannya pasti ada. Kelompok-kelompok itu kan datangnya berkelompok kan, karena mereka saling kenal kan. Untuk kelompok intinya dalam teori aksi massa dari dulu zaman kita mahasiswa, kita kan selalu kelompok intinya kita yang jadikan. Misalnya kalau kita mau gerakin 10.000 orang, 1.000 kan pasti orang kita, ya kan sebagai penggeraknya kan gitu, sel aktifnya. Ya kemarin juga ada kalau kita lihat di medsos itu kan ada kelompoknya itu ada. Jadi bukan dia itu tidak terorkestrasi, dia terorkestrasi, cuman tidak bertanggung jawab. Kenapa tidak bertanggung jawab? Karena dia tidak bilang ini dadaku, ya kan? Ini tanggung jawabku. Iya. Kenapa pentingnya kita gerakan itu perlu ada penanggung jawab seperti yang saya bilang tadi Palestine Action misalnya kayak gitu ya.
apapun namanya, misalkan dulu ada zaman Jokowi berkali-kali kita demo Omnibus Law, ada penanggung jawab, demo penentangan KPK hancurin Jokowi, dia buat rencana undang-undang KPK revisi, demo, ada Jokowi KUHP, ya kan, ada, pokoknya Jokowi ini buat banyak sekali orang demo zaman dulu, ya kan. Nah, tapi kan ada penanggung jawabnya. Nah, karena penanggung jawab ini penting karena namanya social action itu harus ada pencapaian yang dia mau apa. Kalau kemarin kan cuma minta DPR bubar. Emang itu benar, ya kan? Itu benar kan gitu. Kalau itu jadi solusi ya? Ya bukan, maksudnya gini, kalau dia misalkan nggak mau bubar bagaimana? Nah, kalau kita kan dulu bilang, kalau Anda tidak mau mendengarkan aksi kami akan datang lebih besar lagi minggu depan. Kan gitu cara kita melakukan satu social movement, gerakan sosial itu. Siapa saja yang kemarin bergerak. Karena Bang katakan, tapi kita juga mendengarangi ada sel-sel tertentu yang bergerak. Dikenali nggak siapa saja? Ya, saya yang saya tidak kenalin, ya. Maksud gini, saya melihat di dalam semua video-video itu yang foto-foto dikirim orang beredar, foto-foto, tidak ada kelompok yang dulu disebut anak Abah, tidak ada yang disebut kelompok Megawati, udah nggak ada. Sementara ini adalah kelompok-kelompok kuat gitu ya dengan jaringannya. Oh iya dong, ya kalau Jumhur bergerak udah 1 juta pasti. Habib Rizik bergerak 1 juta. Itu nggak goyang Jakarta ini kalau Jumhur, Habib Rizik, Megawati misalkan bersatu bergerak udah juta-juta orang, ya kan? Cuma kan mereka nggak ada yang bergerak kan. Nah, yang kemarin bergerak mau ngapain? Kan gitu. Kita nggak menyalahkan orang bergerak, cuman bergerak mau ngapain itu kan sebuah pertanyaan. Betul. Ya kan? Anda mau bergerak mau ngapain? Anda siapa? Anda bukan di kelompok Megawati loh. Anda bukan di kelompoknya Abah juga loh. Anda kelompok mana ini? Kita terkalah ya kan? Gitu, kelompok mana? Gitu. Bang, ini satu hal lagi nih ya, yang masih berkaitan dengan yang tadi. Kan sekarang tuh sejak tahun berapa lah tepatnya, itu kan kita kadang kalau mau demo tuh harus memiliki semacam pemberitahuan kepada polisi. Nah, jadi yang kemarin itu bisa ditegaskan bahwa tidak ada pemberitahuan ke polisi, sehingga kemudian tidak bisa bahkan polisi sekalipun mengetahui afiliasi kelompok-kelompok ini. Nah, kalau polisi nggak mengetahui nggak benar. Nggak benar, karena orang itu kan di polisi itu kan ada intelijennya. Di BIN ada intelijennya. Ya kan pasti ada deteksi dini namanya. Betul. Deteksi dini ini bagaimana kan orang kumpul dimanapun kan ketahuan dari RT RW. Betul. Pak di sini ada kumpul di hotel ini dari manajer hotel. Betul. Jadi polisi mengetahui. Udah pasti nggak boleh kalau mereka bilang nggak mengetahui, berarti mereka gagal jadi polisi kan gitu. Iya dong, kalau ada mau kerusuhan besar massa atau apa nggak boleh ya kan. Nah itu bahkan kalaupun mereka tidak minta izin atau memberikan keterangan mau demonstrasi sekalipun, polisi sudah harus bisa menengarai ya. Maksudnya mereka pasti tahu. Iya nggak? Nah kan kita lihat aja nanti kemudian mereka melakukan apa kan gitu. Kan zaman memang ini saya lihat kan polisi sekarang ini kan agak beda dengan polisi zaman Jokowi. Kalau polisi zaman Jokowi dia bisa sampai mukul-mukulin orang sesuka hatinya. Ya kan zaman Prabowo ini kan ada sedikit nahan diri lah ya. Ya beda paradigma kan. Karena Prabowo itu tidak mau orang-orang demo itu dimatiin gitu loh. Kalau zaman Jokowi kalau bisa mati kan gitu. Itu ada kalimat kalau undang-undang mengizinkan itu kan diucapkan langsung oleh Presiden Jokowi saat itu. Iya, kalau saya pokoknya zaman Jokowi saya ngurus 1.000 orang yang dihukum oleh Jokowi. Ya itu yang berdarah-darah disetrum diseret-seret pakai mobil apa segala ada di yang saya urus sekarang ini. Daftarnya artinya di zaman dulu tuh barbarian gitu loh. Nah zaman ini Prabowo ini kan pro demokrasi ya sampai sekarang tentunya kan, sehingga saya yakin dia sudah ultimatum bahwa polisi jangan sampai menghalang-halangi demonstrasi. Makanya saya melihat bahwa walaupun itu kita lihat kemarin tidak ada mungkin surat pemberitahuan ya karena dia tidak ada penanggung jawab dan lain-lain, bisa jadi ya polisi juga tidak mau mengambil sikap barbarian. Gitu. Bang Ganda juga sangat dekat dengan Bang Jumhur. Saya melihat di beberapa medsos itu ada semacam tudingan bahwa tidak turunnya Bang Jumhur hari ini buruhnya itu dianggap sebagai sebuah penggembosan. Apakah bisa dikatakan seperti itu atau ini sebetulnya upaya untuk membenturkan dua kekuatan buruh? Ya enggak, ini kan Jumhur kan orang yang berterima kasih kepada Presiden Prabowo. Karena Prabowo menaikkan upah buruh itu 6,5%. Yang di zaman Jokowi rata-rata 1%. Iya kan? Iya betul.
Jadi dia berterima kasih kepada Prabowo, sehingga dia melihat bahwa belum saatnya buruh ini melakukan kritik terhadap Prabowo. Iya. Iya kan? Misalnya gini, Iqbal kan pengen minta nuntut kenaikan upah 8,5 sampai 10,5. Sementara pengusaha aja dulu pengennya naiknya itu 2 sampai 3%. Jauh ini ya. Iya kan, Prabowo udah naikin 6,5. Nah, ini kan di dalam teori ya sebenarnya ini udah pencapaian bagus apabila 6,5 ini bisa dipertahankan oleh Prabowo. Iya nggak? Karena ekonomi kita kan tidak baik-baik saja. Jangan langsung kita misalkan langsung minta ke 8,5 sampai 9. Nah, kesadaran itu yang menurut saya yang saya dapat dari Jumhur, ya dia ingin sama Prabowo ini, selama Prabowo ini baik sama buruh, dia tidak ingin menciptakan suasana yang tidak stabil. Gitu. Jadi dia memberitahukan kepada masa dia bukan masanya Iqbal. Iqbal punya masa sendiri. Jumhur punya masalah lebih besar karena Jumhur ini kan dia organisasi buruh yang paling besar di Indonesia, SPSI kan. Kalau Iqbal kan cuma potongan dari lem. Jadi ke SPSI itu punya lem itu pecah dua. Di sini ketuanya Arif, ya kan di situ ketuanya Iqbal ini buat jadi kayak SPI gitu loh. Jadi orang supaya tahu yang masanya juta dia Jumhur kan gitu. Jadi dia mau beritahu kepada masanya, itu bukan aksi kita, tapi dia nggak melarang. Dia kan nggak bisa melarang orang sesama organisasi yang sama gitu. Betul. Tapi sebetulnya di antara mereka berdua tidak ada semacam, kalau clash mungkin terlalu terlalu keras. Ada semacam gesekan nggak di antara Mas Iqbal dan Bang Jumhur? Waduh, saya kurang paham. Harusnya sih nggak ada ya. Harusnya sih iya. Anggota DPR yang kita sadari pasti mereka berpendidikan lebih baik daripada awam, itu melakukan hal-hal yang di masa-masa rawan seperti saat ini mencederai hati dari pemilihnya sendiri. Ya kalau zaman Gus Dur dulu kan dia bilang kan DPR tuh taman kanak-kanak kan. Di zaman Jokowi DPR itu kan cuma kayak bebek aja. Membebek ya. Iya kan? Apa aja mau buat undang-undang bisa kilat 2 minggu. Undang-undang IKN 4 bulan. Pemilu, undang-undang IKN, undang-undang apa semuanya disetir oleh Jokowi kan, pemerintah. Ya enggak? Nah, di zaman ini DPR-nya itu kebetulan dia mencoba berkembang menjadi DPR yang mempunyai marwah. Ya kan kelihatan sekarang Puan Maharani, kemudian si pimpinan Dasko, Cucun, apa segala itu kan dia tuh punya perspektif. Iya, betul. Nah, cuman DPR secara keseluruhan, ini kan dia hasil dari yang kemarin, demokrasi yang barbar kemarin. Jadilah artis-artis, mohon maaf ya bukan artis, jadilah orang-orang yang kurang baca, jadilah orang-orang yang instan apa segala itu, anak menantu apa semua segala itu, menguasai DPR sekarang. Iya kan? Anak-anak kecil-kecil yang nggak ngerti negara, nggak pernah bacanya Thomas Hobbes, John Locke, apa segala, tiba-tiba udah jadi anggota DPR. Kan ini yang fenomena. Betul. Tapi semangatnya dari pimpinannya saya lihat, ya misalkan ketika undang-undang TNI, ya itu debat. Jadi bukan langsung ketok undang-undang TNI karena Prabowo mau undang-undang TNI. Oh, apa ketok undang-undang ini? Ini nggak sekarang. Jadi Prabowo ini nggak begitu. Kalau Jokowi kan dia mau undang-undang itu omnibus law selesai, harus ini nggak ada rapat dengar pendapat apa segala. Ini udah mulai bagus. Cuman bahwa ya kan ini kan ada yang tadi satu bawaan, ini orang-orang masih yang cara berpikir lama berpikirnya lama itu masih banyak. Yang kedua mereka itu karena di Indonesia ini dari zaman Jokowi itu istana udah kebiasaan elit itu dipakai joget-joget. Ya nggak rungkat, semua jadi istana yang sakral zaman Soeharto. Zaman Jokowi udah biasa dipakai joget-joget, ya kan? Sampai Pilpres pun joget-joget semua. Nah akhirnya orang di DPR itu kemarin pada saat dinaikkan tunjangan perumahan joget-joget gitu loh. Nah sementara rakyat ini udah benci dengan joget-joget itu. Ya kan kita udah susah hidup, susah bener loh zaman sekarang ini. Nah mereka kok nggak sensitif gitu loh. Padahal joget-joget ini karena udah kebiasaan dari dulu. Tapi tidak sensitifnya ini karena mereka itu memang kurang baca gitu loh. Termasuk baca situasi, ini yang bahaya sekarang ini. Dan ada yang lebih parah lagi, dan ini masih ekornya sih masih berjalan. Ketika ada satu orang anggota DPR yang menyebut tolol pada publik, yang kemudian dijawab oleh publik dengan tantangan debat, dengan pernyataan tolol juga. Ya itulah, karena itu kan orang tersebut itu kan kita lihat bahwa dia itu kan memang hasil dari instan, tidak pernah belajar politik, nggak pernah baca buku politik, ya kan?
dia pengusaha biasa di satu titik di Jakarta ini ya, tiba-tiba jadi topnya DPR di masa lalu loh. Ya, betul. Sekarang dia nggak top lagi sebenarnya, tapi orang masih ngeliat seolah-olah dia paling top gitu masih ya. Kalau nggak salah Komisi 3 kan itu. Ya, nah, itu tapi maksudnya ya begitulah fakta hari ini. Ini kan transisi ya antara Prabowo yang pengen ada perubahan besar-besaran dengan Jokowi rejim itu budaya masih budaya busuk gitu loh. Betul. Ini yang repot situasinya. Sikap-sikap yang kemudian mendelegitimasi DPR, pernyataan tolol, joget-joget di tengah ketidaksensitifan terhadap publik, ini bisa dihilangkan dengan cara apa? Apakah misalnya pemerintah harus ikut-ikutan untuk menghilangkan budaya ini, atau itu menjadi semata tanggung jawab siapa? Sekjen DPR misalnya, sekretariat. Nah, kalau di dunia ini kan perubahan itu cuma dua kan. Dia bisa revolusi, bisa evolusi. Kalau revolusi terjadi rakyat marah, seperti 98 misalnya, itu mungkin ada perubahan besar, cepat, signifikan. Ya, orang-orang itu kan kalau kita lihat di zaman Pak Harto, supaya orang tahu zaman Pak Harto, orang itu kalau lihat misalkan cucu-cucu presiden aja matanya udah silau kan. Iya. Ya kan, karena mereka tuh betul-betul kayak cucu raja yang wah glamor apa segala di pengawal di mana-mana apa kan seperti gitu. Iya. Tapi ketika reformasi terjadi, itu kan kemudian berubah. Ada tahun-tahun di mana di Indonesia ini dari 98 sampai 2000, katakanlah 10 tahun ya, itu semangatnya itu semangat orang bener gitu loh yang muncul. Semangat libertarian gitu ya, kesamaan gitu ya. Ya bukan, semangat membangun negara, negara untuk rakyat gitu loh. Siap. Itu ada fase itu dari mulai zaman Habibie sampai zaman SBY Jilid 1. Itu kental sekali terasa bahwa orang-orang jadi pejabat negara, baik DPR. Ya misalnya lihat nggak, DPR itu waktu dia kasus Senturi, dia berhadapan sama SBY kan sebagai presiden kan. Betul. Dia sebagai legislatif, dia sebagai eksekutif, dia perang kan, ini kan nggak Koboi Senayan dulu apa segala, dan mereka nggak ada takutnya walaupun dia di dalam kabinet koalisi, tapi 9 orang DPR waktu itu betul-betul tidak bisa disetir lah ya. Nggak bisa disetir, karena apa? Karena dia lahir dari sebuah proses reformasi atau setengahnya revolusi. Nah, selain revolusi tadi ya evolusi dipercepat. Nah, ini yang dilakukan Prabowo kan. Maka Prabowo kan bukan pemimpin revolusi. Itu dia bisanya evolusi dipercepat. Tapi dia revolusioner tentunya, tapi dia maunya evolusi dipercepat. Nah, kita tunggu, ya kan, apakah dia bisa menjadi teladan yang menjadi contoh bapaknya bangsa Indonesia, baik eksekutif maupun legislatif, mencontoh itu maksudnya, ya kan, ini memang kita, negara ini bukan untuk kakek lo, bukan untuk anak lo, bukan, ini negara untuk rakyat Indonesia gitu loh. Ini memang takes time. Nah, tergantung daripada Presiden Prabowo ini bisa nggak dia mempunyai agenda-agenda yang cepat gitu loh. Apa saja kalau begitu agenda Pak Prabowo paling tidak 3 ya, yang harus dipercepat dalam persoalan untuk memulihkan negara kembali pada suasana di awal-awal pasca reformasi itu. Semua ingin bekerja buat negara, bukan semua ingin mengambil uang negara buat ke rumah misalnya. Ya, pertama harus memutus rantai dengan Jokowi dan rejimnya yang lalu. Karena ini rejim yang mengajarkan kehancuran dan kebobrokan Indonesia. Budaya permisif, korupsi di mana-mana, ya, budaya anak belum apa-apa mau dijadiin presiden atau wakil presiden, gubernur, serakah nomiks apa segala. Ini kan budaya jadinya. Kalau orang bilang serakah nomiks, Presiden Prabowo bilang serakah nomiks, itu udah jadi budaya. Maksudnya nggak bisa dianggap tuh personal independent entity, nggak bisa, dia satu whole system. Ya kan, jadi orang tuh mafia ini, mafia semua, pokoknya mafia aja. Kalau yang diidentifikasi Prabowo mafia beras, mafia tambang, sama mafia apa satu lagi kan kira-kira gitu, ya kan. Nah, mafia di mana-mana. Apa caranya? Ya break, putus hubungan. Lu mafia ini sekarang ini bukan gerombolan, ini republik. Lu gerombolan 10 tahun tanpa arah. Lu nggak usah ikut lagi ya. Nah, itu satu. Kan 3 tadi ditanya. Memutus ya. Putus kan? Yang kedua baru kaderisasi. Ya kan, tidak ada yang namanya orang itu bisa sama dengan Prabowo ideologinya kalau tidak kaderisasi. Prabowo mungkin berhasil melakukan kaderisasi di lingkungan Gerindra dan beberapa elit militer X mungkin seperti kelompoknya Sapri apa segala. Tapi kan di kelompok lain kan belum. Ya bisa, nggak bisa dong. Ya kan, Golkar apa segala kan budayanya kan lain. Nah, ini yang dia harus cepat melakukan ideologisasi. Caranya bagaimana? Bisa kayak dulu retreatnya didalamin, ditambah, bukan canda-canda.
Mungkin yang ngasih retreat itu bukan bukan orang-orang yang kemarin, tapi Rocky Gerung, ya kan, mungkin saya, mungkin siapa ngasih retreat ulang, dikasih tahu ke mereka apa bedanya Weberian, ya kan, kemudian yang tentang good governance David Osborne, dan bedanya dengan Althusser, Louis Althusser dan Gramsci misalnya. Antonio Gramsci. Siapa yang bisa menerangkan ini kepada gubernur, bupati apa segala? Itu kan mesti kita yang memang mengerti tentang konsep-konsep negara. Apa bedanya si Thomas Hobbes dengan John Locke dan dengan si lainnya? Nah, orang-orang yang kemudian jadi aktivis cukup lama melihat negara dalam konstruksi untuk rakyat, inilah yang harus ngisi. Jadi kalau presiden mau, sebenarnya ya kalau misalkan ada retreat itu bisa payungnya Rocky Gerung aja. Betul. Gitu loh. Jangan yang lain-lain. Yang lain-lain itu nggak ngerti negara. Mungkin. Nggak ngerti negara. Ya presiden bisa pasti tahu. Cuman kan dia nggak mungkin turun langsung untuk melakukan tadi. Jadi tadi satu break. Radical break. Memutus hubungan ini. Yang kedua, melakukan kaderisasi intensif supaya mereka itu seragam ideologinya. Bahwa ideologi itu, apa arti ideologi itu? Negara untuk rakyat. Tidak ada personal interest. Nah, Prabowo sendiri berhasil melakukan itu. Ya, misalkan dalam perampasan aset-aset. Orang sibuk undang-undang perampasan aset nih, mahasiswa mau turun undang-undang perampasan aset. Sebelum undang-undangnya ada, Prabowo udah ngerampas nih aset-aset konglomerat hitam ini yang ilegal sawit dia tarik untuk negara, dia nggak masuk di situ, dia nggak. Saya udah intip, dia nggak ada keluarganya yang masuk di situ. Ya, dia hantam Pertamina yang 1.000 triliun korupsinya itu, dia belum ada orang-orang dia yang kelihatan cawi-cawi di situ. Artinya Prabowo masih menunjukkan bahwa dia ini teladan, tapi teladan itu nggak bisa kalau dia tidak tidak diikutin kan. Nah, yang ketiga baru nanti personel. Personel ini kalau menurut saya harus cepat kerja keras karena rakyat ini butuh kepastian. Ya, kepastian bahwa tidak ada lagi kemiskinan yang terjadi merajalela, pengangguran, kemudian kegagalan dalam MBG apa segala, itu mesti orang-orang yang bagus. Jadi 30-50% Prabowo harus ganti kabinetnya. Nah, itu 3 kalau pertanyaan Pak. Kalau dalam dalam penilaian Bang Saganda, ini kan rakyat bermain dengan urusan hari, makan itu kan urusan hari, Bang, dari hari ke hari. Sementara kelihatannya hal-hal tadi itu masih takes time di sisi Pak Prabowo. Kira-kira sebetulnya harus berapa lama lagi rakyat bisa menunggu sehingga mereka kan sudah mulai banyak ngomong orang ini sebetulnya nggak tepat di posisi itu, ganti, ya. Permintaan untuk reshuffle itu kan udah sejak lama. Mengapa misalnya itu tidak segera dilakukan sementara itu tuh bagi rakyat adalah sebuah keharusan? Iya, makanya kan kalau itu ada 3 tadi. Iya. Memutus, mengkader, seandainya itu dia yang pertama itu dilakukan, itu maka orang ada hope kan? Iya. Kan orang itu kan yang paling penting new hope. Iya, betul. Kalau ada new hope, ada harapan, dia sabar kan? Iya. Bahkan di Amerika itu kan jadi ini, jadi new hope tuh jadi ini ya, jadi semacam program atau apa tuh? Iya. Maksudnya itu yang paling penting Prabowo ngasih harapan aja. Iya. Harapan itu kan ada 2 fakta. Kalau kayak saya bisa melihat, ya misalkan perubahan kebijakan paradigma dari Prabowo. Tapi rakyat nggak bisa ngelihat yang saya lihat. Iya betul. Ya kan, karena kita sekolahnya tinggi untuk bisa melihat. Ya yang kan? bisa mereka lihat adalah harga beras turun. Makanya itu. Nah, itu kan new hope itu hanya bisa kalau itu dia yang lama-lama ini itu disingkirin dulu karena ini gerombolan. Yang bisa buat harga beras turun itu kalau negara berfungsi. Ya kan serius. Nah, kalau masih ada gerombolan lama, itu keganggu terus gitu loh. Karena apa? Karena ada kelompok-kelompok oligarki dan apa itu yang memang itu dia rent seeker. Rent seeker ini kan dia nggak mau dong kalau Prabowo misalkan mau jual harga beras di harga yang tidak menguntungkan dia ya. Tidak menguntungkan dia, nggak bisa. Makanya Prabowo bilang mafia beras. Tapi mafia beras ini kan munculnya kan dari kekuatan-kekuatan rejim masa lalu. Ya kan? Ya, kalau saya ketemu dengan menterinya Prabowo apa segala kan saya nggak mau menyebut di sini namanya, tapi kan dia udah kasih tahu nama yang disebut mafia beras oleh Prabowo. Saya tahu yang dimaksud Prabowo mafia beras dari menterinya, gitu loh, ya kan? Nah, itu menteri yang dia sebut itu kan sebenarnya bagian kekuatan
masa lalu yang Prabowo harus tertibkan sekarang. Jadi harus diputus itu. Nah itu kalau pertanyaan Mas Darmawan tadi, berapa cepat? Ya paling cepat tuh kalau langkah satu break dulu, ada New Hope. Baru langkah kedua tadi reshuffle kabinet. Ini kan dalam 2 bulan reshuffle aja. Ya kan? Kenapa pusing? Karena kan Prabowo bukan maksudnya mengganti itu dengan orang non elektoral, pemenangan elektoral apa partai-partai, ya udah nggak apa-apa lu, tapi yang bagus. Kan gitu kan. Nah, baru yang ketiga tadi bagaimana sambil jalan nih orang di kaderisasi gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang terlambat, cuman kalau dia saya lihat sampai Oktober tidak ada New Hope, mungkin orang-orang juga akan melihat Prabowo ini tidak ada harapan gitu loh. Ini kan sudah bulan mau September ya Bang, Agustus, akhir Agustus, September, jadi sebetulnya tinggal 1 bulan lagi. Seberapa sebetulnya kalau misalnya Abang menilai-nilai dari apa yang dilakukan Pak Prabowo atau mungkin dari obrolan dengan orang-orang di sekeliling Pak Prabowo, seberapa krusial yang dirasakan oleh Pak Prabowo untuk segera memberikan hope kepada publik ini? Ya kalau maksudnya dilihat dari sisi mana? Kalau saya kan nggak tahu apa dari sisi yang apa tadi? Kalau situasi objektifnya, itu. Emang kalau situasi objektifnya itu, kalau kita bicara situasi objektif kan berarti kan pandangan akademik kan? Iya betul. Ya kan, objektif kan? Iya betul. Jadi dari semua telaah itu memang harusnya 1 tahun itu sudah ada sudah ada evaluasi yang kemudian mengakibatkan adanya perubahan, ya baik orientasi maupun kabinet. Itu nggak bisa dicegah. Itu kan setahun itu kan siklus konsensus daripada ini kan. Orang kan konsensus akademis itu kan 100 hari, 6 bulan, setahun. Nah setahun itu udah maksimal gitu loh. Ya, kalau lewat lagi ya orang udah ya dia bilang ya omon-omon lah gitu. Ya kan? Akankah Pak Prabowo kemudian melewatkan 100 hari dilewatkan, 6 bulan kita lihat dilewat. Ini kelihatannya apakah Pak Prabowo sudah yakin untuk melakukan to be or not to be di tahun pertama ini? Ya saya nggak tahu juga ya secara real ya. Tapi misalnya gini, Prabowo itu merespon tentang bagaimana mengambil sawit-sawit ilegal dan tambang-tambang ilegal. Ya, dia respon untuk menjadi aset negara. Iya nggak? Kemudian itu bicaranya yang aset-aset yang old aset lah. Tapi yang new aset dalam dunia baru ini kan misalkan rare earth, ya kan, tambang tanah jarang. Yang Prabowo langsung buat kemarin badan industri mineral. Iya kan? Dia kan ngerti ini. Ini nggak boleh dikasih orang, nggak boleh dikasih lagi sama kelompok RRC apa segala, ini harus negara sendiri yang nguasain. Maka dia bentuk. Dia lihat ini pantai kita mau dikuasain nih oleh konglomerat. Langsung dia pagarin, dia bentuk badan otorita. Ya, sebenarnya badan otorita ini saya sudah sampaikan ke Prof. Dasko waktu saya ketemu dengan Gubernur Banten, ya, waktu kasus Tangerang Utara itu kan. Kasus pemagaran. Ya, mau diambil oleh sebuah konglomerat kan. Nah, saya bilang ini nggak boleh. Karena itu laut itu nggak boleh dikuasain orang, itu cuma Tuhan yang punya laut. Nggak boleh ada orang konglomerat kuasain laut. Laut itu harus dikasih sama negara. Nah, solusinya kasih Gubernur Banten sebagai ketua otorita pantai utara Banten. Nah, tapi tiba-tiba kita lihat Prabowo membuat sepanjang Jawa. Jadi badan otorita pantai Jawa. Alhamdulillah, kan kita senang sama Prabowo. Karena artinya diperluas ya? Ya, artinya Prabowo udah pastikan bahwa itu punya negara. Nggak boleh orang tiba-tiba mengaku, misalkan ini pantai punya konglomerat ini. Jadi private ya? Private, kan banyak private tuh di sepanjang PIK, sepanjang sebelah Ancol apa semua kan jadi private. Kita malah bisa. Sekarang saya penduduk Jakarta misalkan. Di mana saya mau menikmatin alam laut? Kemana saya? Nggak ada kan? Ancol bayar. Ya kan? Kan ada 30 km nih. Panjang pantai di Jakarta Utara ini. 10 km dikuasai oleh Pelindo. Nggak bisa dong masuk ke Pelindo, itu kan perusahaan. 10 km dikuasai oleh Ancol. Mesti bayar masuknya. Kalau saya punya uang, kalau saya orang miskin gimana? 10 km dikuasai konglomerat kan? Itu kan nggak fair. Harusnya ini mundur semua, nggak ada. Di mana-mana di negara maju itu 1 km tuh. Pantai itu nggak ada penghuninya. Menjadi milik publik. Publik. Jadi dengan badan otorita ini saya lihat Prabowo punya rencana bagus untuk bangsa kita. Gitu.
Ya itu kan sebuah ini ya, ironi bahwa negara yang menegaskan dalam pasal 33 bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan seterusnya. Di satu sisi, di sisi lain kemudian ada fakta seperti tadi bahwa ada 10 km pantai Jakarta yang dikuasai oleh konglomerat. Hal-hal apa lagi yang menurut Abang kelihatan sudah terpikir di kepala presiden dan kemudian akan segera kalau kepala presiden ini kan beda sama kita ya. Kalau kita kan baca sidang-sidang KNIP, BPUPKI apa segala ya kan. Kalau presiden kita kakeknya ikut nyusun. Untungnya dia kan di situ. Jadi dia tuh no history from the circle. Iya betul. Kakeknya. Kemudian bapaknya terlibat melanjutkan. Jadi memang karena kakeknya anggota BPUPKI atau KNIP zaman itu kan, Pak Margono itu. Jadi sebenarnya Prabowo itu udah hafal, itu nggak usah diajarin. Tentang pasal 33 negara hadir apa itu dia nggak usah diajarin. Persoalan Prabowo itu bukan persoalan di level paradigm. Persoalan Prabowo ini bagaimana mengimplementasikan ya antara cita-cita dan hasil tadi. Di sininya itu yang selalu kita pusing gitu loh. Kenapa masih ada gerakan-gerakan Solo ini yang membuat ini jadi lambat, itu aja sebenarnya. Mengapa misalnya ada kata inner circle? Karena kita semua juga yakin bahwa tidak ada seorang manusia pun yang sanggup untuk menghandle semua persoalan. Karena itu harus ada orang-orang di sekitarnya. Yang itu yang kemudian selalu menjadi pertanyaan adalah mengapa Pak Prabowo masih menggunakan orang-orang lama? Yang bahkan orang-orang lama itu bukan orang-orang seperti Jonan yang kredibel, gitu, tapi orang-orang yang di masa lalu pun penuh persoalan. Kenapa tidak segera dihajar itu sebetulnya kan persoalan? Ya itu misteri kan, karena saya kan 2024 nggak dukung Prabowo, jadi saya nggak tahu lebih dekat. Maksudnya nggak tahu konsesinya kan. Kan setiap orang mau berkuasa itu kan pasti ada taken kontrak kan, ya nggak? Kalau kita misalkan di 2014 saya dukung Prabowo, 2019 dukung Prabowo, saya tahu tuh kontrak politiknya Prabowo dengan kelompok-kelompok itu tidak ada yang mencelakai negara. Nah, karena mereka itu misalkan sama Hatta Rajasa, mereka dua-dua idealis. Sama Sandiaga Uno, ya 70% idealis lah Sandiaga. Ya kan, orang muda juga ya. Iya, kalau yang Fufu apa atau si Gibran atau siapa namanya ini, itu kan pasti ada apa namanya? Pembicaraan yang dulu detail kan, kalau Bapak Presiden kita dapat apa Bapak Presiden, jangan-jangan yang diomongkan Koni Rukandini itu benar ya, benar bahwa Presiden itu cuma konsesinya 2 tahun, ya kan, jadi 2026 atau 7 Prabowo mundur, Gibran jadi Presiden, bisa aja kan, kita nggak tahu kan. Kalau itu terjadi, kalau misalnya pada tahun 2026 Pak Prabowo mundur dan diserahkan kepada wakilnya, yang buat banyak orang bermasalah dan memang bermasalah ketika naik, tidakkah itu kemudian akan mencederai nama Pak Prabowo seumur hidup? Ya problem besarnya itu kan kalau kita lihat negara Cina, waktu kaisarnya itu namanya Puyi ya, the last emperor karena kecil kan. Ya memang mungkin ini yang akan terjadi di Indonesia, bahwa Indonesia ini akan bubar di tahun 2027 atau 26 itu, ya, atau mungkin gonjang-ganjing 2030 bubar. Tapi kan kalau Indonesia bubar kan itu kan sebenarnya kan bubar yang keberapa kita nggak tahu kan. Sebenarnya Indonesia ini kan ada Netherlands Indies, ya kan 200 jadi tahun. RIS juga, Majapahit, Sriwijaya, RIS, ya kan, kemudian apa gitu loh. Jadi kita juga udah, kalau orang Perancis kan bilang dia udah Republik ke-7 kan. Kalau kita juga mungkin udah itu. Jadi bisa aja itu nanti Indonesia bubar. Kita nggak tahu, Allahu a'lam lah. Nah kalau itu terjadi kan sebetulnya kalau di kepala saya kan mencederai Pak Prabowo. Jadi apakah misalnya anggaplah apa yang dikatakan oleh Ibu Koni Rahakundini tentang apa konsesi 2 tahun setelah itu Gibran itu, katakan asumsikan benar. Tapi kan bisa saja Pak Prabowo kemudian tidak menepati itu bukan karena pengkhianatan, tapi karena rasa patriotisme dia pada tanah air yang bernama Indonesia ini. Ya itu kan kita kan ini ya, apa namanya, fenomena objektif itu kan bukan kita yang kontrol kan. Oke. Betul. Misalnya gini, apakah misalkan ada kontrak politik antara Prabowo dan Jokowi yang tidak bisa dihindari, ya kan, sehingga misalkan
Prabowo memang sudah berbagi kekuasaan dengan mereka, misalnya gitu. Berbagi waktu bahkan ya. Kekuasaan lah misalkan, kekuasaan ya bisa jadi waktu juga tadi kan. Itu kan bukan di luar, kita nggak bisa tahu itu. Ya kan? Nah, bahwa nanti hubungannya state and civil society, social movement, itu lain lagi kan gitu kan, karena banyak orang yang tidak mau mungkin adanya perubahan di tengah jalan seperti itu, misalnya seperti Pak Sunarko dan kawan-kawan, forum TNI, mereka nggak mau. Ya bisa jadi dalam sejarah ini nanti suara forum TNI ini lebih didengar dan Indonesia tetap bertahan, mungkin bisa presiden dan wakil presidennya itu bisa satu paket hilang juga, bisa aja kan, kita nggak tahu kan. Tapi kan kita memang mencintai bangsa ini, sehingga kita berharap bahwa apapun yang terjadi ke depan, bahwa kita sebagai satu bangsa tetap bersatu, walaupun negaranya bisa jadi negara baru, tapi bangsanya sama gitu loh. Betul. Kalau saya itu aja pikiran saya gitu. Kembali pada gerakan-gerakan yang terjadi saat ini, terutama 25 Agustus kemarin dan tanggal 28 hari ini. Kalau misalnya sebagaimana tadi dikatakan bahwa penyelenggaranya juga anonim, tapi ada orkestrasi, apakah sebetulnya ada indikasi awalnya gerakan ini akan dibuat oleh chaos, sebagaimana juga kemarin di 25 itu kan terjadi tuh bentrokan yang cukup keras dengan polisi. Itu menjadi skenario maksud saya. Iya, maksudnya kan selalu saya katakan bahwa dari 3 hal yang Prabowo lakukan sekarang ini, demokrasi isunya, kemudian isu isu anti kemiskinan, ya, kesejahteraan rakyat, dan kemudian isu jadi demokrasi dan anti korupsi. Itu kan Prabowo ini kan memang sedikit lemah di isu demokrasi kan, karena ada masa lalu di mana orang menuduh dia itu adalah otoriter, penjahat HAM apa segala misalnya gitu. Di 2 ini kan dia bagus lah gitu, ya kan, anti korupsinya sangat 100% hebat, ini hebat gitu. Nah, kalau kemarin ada yang chaos dan mati, maka itu akan digedein, diusung-usung bahwa di zaman Prabowo inilah terjadi pembunuhan sama dengan masa lalu. Jadi dia mau ditempelkan lagi bahwa dia ini penjahat kan gitu. Nah, orang yang itu pasti dia itu memang punya skenario untuk membuat Prabowo ini bisa lebih cepat game over lah, kira-kira gitu. Itu kalau bacaan saya, kalau yang chaotic yang tidak ada pemimpinnya. Karena kalau setiap demonstrasi itu ada pemimpinnya, suasana itu bisa terkendali. Karena orang bisa bilang, udah ya kita bubar jam 6, bubar. Gitu loh. Nah, karena sebagaimana yang kemarin ya tidak ada pemimpinnya, yang kemudian pemimpinnya anonim lah dan sebagainya, tapi orkestrasinya ada dari luar gitu misalnya. Kalau ini terjadi terus-menerus, sebetulnya apa yang paling efektif untuk tidak menjadikan benih-benih seperti ini kian meruyak kuat? Yang pertama, kalau secara personal Presiden harus memperlihatkan ke publik bahwa dia tetap sehat. Karena spekulasi yang diciptakan di publik ini kan bahwa Prabowo pernah stroke, ya kan, semakin tua, maka kalau dia diganggu terus dengan isu-isu, ya baik dari mulai Januari kita udah pernah bahas di sini, Februari, Maret, apa semua membuat dia dalam suasana tegang terus, ya bisa aja dia jadi tidak sehat, kan gitu. Jadi kalau dia sehat, orang yang ganggu dia kan capek juga. Ini aku ganggu-ganggu secara psikologis, ternyata dia tetap sehat. Ya kita doain semoga Pak Prabowo tetap sehat kan gitu. Nah yang kedua, ya Pak Prabowo tuh misalkan kayak kasus tanggal 25 kemarin, dia harus mengungkap itu. Ya maksudnya rejimnya dia. Jadi polisi itu harus mengungkap siapa aktor di balik demo kemarin. Bukan menyalahkan. Tapi aktornya harus ketahuan. Tanpa harus diumumkan ya? Diumumkan dong. Ya dong. Ya kalau itu ada organisasinya, bukan 5 atau 3 organisasi, dan ada tokoh-tokoh yang terlibat, supaya rakyat tahu dong. Kita kan sebagai rakyat ini kan ruang publik nih, ruang bersama kita. Kalau ada orang demo di manapun di Indonesia, selama nama Indonesia, kan kita pengen tahu juga siapa sih yang demo. Siapa sih yang pukul-pukul kaca mobil kemarin? Terlibat nggak dengan organisasi anarko? Terlibat nggak dengan organisasi apa? Misal kayak gitu. Polisi harus mengungkapkan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Supaya publik itu tahu, oh ada bagian dari society kita
yang saat ini sedang marah, bisa kayak gitu. Oke. Dan juga mengidentifikasi ya orang ya. Iya dong. Apakah akan ikut atau tidak? Iya dong. Kan kita kan ada kekerabatan. Kalau saya misalkan lihat Jumhur demo, misalkan Rocky Gerung demo atau Anies demo, misalkan saya pengen ikut dong. Iya. Karena saya tahu bahwa mereka itu bagian daripada kelompok sosial yang saya percaya cita-citanya murni kan gitu. Kalau kelompok tadi kan saya pengen tahu siapa sih, ya kan, jangan-jangan ini memang kelompoknya bagus atau jangan-jangan yang bahaya kan gitu. Betul. Jadi jadi Prabowo harus perintahkan kepada Kapolri untuk memberitahu kepada publik siapa dalang demo 25 Agustus kemarin. Kalau yang 28 kan dia udah declare kan, nggak ada masalah gitu loh. Itu menurut saya. Bagaimana cara yang paling baik buat negara melakukan, katakan saja, upaya untuk meminimalkan demonstrasi-demonstrasi yang anarkis di satu sisi, sementara dia juga harus mau tahu dengan kesulitan yang nyata dihadapi rakyat, lapar misalnya. Nggak, sebenarnya gini ya, ini kan soal kesabaran menunggu, ya kan? Yeah. Kalau kita lihat yang dilakukan Prabowo ini kan baik yang menghancurkan oligarki yang terlalu rakus, ya kayak kasus Reza Halid, kasus Timah, ya kan? Kasus Yakult, apa segala yang gede-gede ini kan. Yang punya Gojek ini siapa namanya, si Nadiem Makarim, apa segala itu kan semua kan angkat ke publik nih. Semua kasus-kasus korupsi yang 1.000 triliun, 100 triliun, 10 triliun, zaman Prabowo ini kan keungkap semua. Betul. Nggak ada yang bisa lagi bersembunyi. Di zaman Jokowi bisa bersembunyi, sekarang nggak bisa bersembunyi. Itu udah hebat. Artinya ini akan membuat orang tidak bisa lagi kaya mendadak. Misalkan Noel mau jadi kaya mendadak, nggak bisa. Langsung kena, ke tempat, kena. Ya kan? Nah itu kan udah bagus. Jadi orang harus tahu bahwa lo jangan menciptakan kesenjangan sosial berlebih-lebih, ya kan? Iya. Yang kedua, miskinnya. Kan tadi ketimpangannya. Ini miskinnya kan Prabowo berusaha untuk ngasih makan gratis, sekolah gratis, sekolah orang miskin, sekolah rakyat ya, apa segala. Jadi maksud saya ini Prabowo sedang bekerja. Memang kesabaran orang itu kan nggak gampang. Apalagi yang sakit hati. Yang sakit hati kan pasti lebih gampang tuh ngipas. Ya kan, bagaimana supaya anti Prabowo ini cepat terus berkembang gitu. Karena mereka kan resah, karena apa? Karena mereka udah jaya selama ini. Misalnya saya jadi Reza Halid, mana bisa disentuh selama 20 tahun terakhir ini. Orang saya konglomerat datang sendiri. Nah, gitu kan banyak kayak Reza Halid. Sekarang kan Prabowo terganggu semua. Gitu. Ini jadi mereka pasti juga akan berusaha menunggangi setiap gerakan-gerakan. Dan Prabowo untuk Indonesia Gelap itu sudah ngasih statement kan, bahwa aksi Indonesia Gelap itu ditunggangi. Kan kita udah pernah bahas di sini, alamiahnya ada tapi penunggangannya ada gitu. Gitu. Satu hal lagi ya, Bang. Apa yang kira-kiranya harus Pak Prabowo segera lakukan? Apakah ini harus melalui beliau langsung atau melalui orang-orang terpercayanya untuk segera membuat, katakan saja, urusan-urusan yang mungkin bagi sebagian orang remeh-temeh, tapi bagi rakyat kecil ini tidak remeh-temeh. Soal beras yang HET-nya masih tinggi, kemudian soal pajak yang tiba-tiba naik gitu. Itu kan harus memerlukan penanganan yang segera agar katakan saja tensi publik bisa diturunkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Iya kan, yang paling penting kan pangan ya. Orang itu kan tidak akan memberontak, ya kan? Kalau dia tidak lapar. Nah, kan kira-kira gitu kan. Berarti kan Prabowo harus memastikan harga beras murah dan tersedia. Ya nggak? Kemarin itu kan isunya mafia beras merugikan 100 triliun. Menurut saya itu keterlaluan tuh yang membisikkan kepada Prabowo. Menurut saya itu sekitar 33 triliun. Karena yang naik itu cuma beras premium. Ya kan? Dikalikan 3.000, hitungan saya itu kira-kira 99 triliun. Bukan 100 triliun. Ya kan? Bukan 9,9 triliun maksudnya. 9,9 triliun bukan 100 triliun. Itu 10 kali lipatnya. Ya, itu ada ABS namanya. Asal Bapak senang. Nggak tahu siapa yang bisikin. Jadi Presiden tuh mulai sekarang, usul saya, harus membangun satu sistem kolektif kolegial di dalam penyampaian berita ke dia. Jangan ini nanti si menteri ini nyampein langsung dia terima, menteri ini nyampein terima.
Ya kan? Itu kan bisa ngaco. Iya. Kasihan presidennya kan. Iya. Nah, kalau misalkan kenapa? Garbage in, garbage out juga kan? garbage out. Maksudnya presiden tuh misalkan mafia beras, siapa tim yang mengamati mafia beras ini? Berapa sebenarnya kerugian yang benar dikalkulasi? Siapa? Berapa kerugian sawit ini? Udah berapa sawit ini? Prabowo mengklaim 3,1 juta hektar pada pidatonya tanggal 15 kemarin di DPR. Ya kan? Udah diambil alih. Siapa yang nanti timnya itu yang memverifikasi? Ya, apakah dibawa koordinasi seknek, apakah dibawa koordinasi. Jadi, sebelum masuk ke presiden, itu difilter dulu dalam satu tim bersama. Ini yang saya lihat ini banyak yang masuk ke presiden langsung bicara. Karena dia percaya, dia bicara. Akhirnya resah. Ya kan, karena orang-orang yang dituduh sebagai mafia beras semua dituduh, ya akhirnya dia malas bisnis beras. Ya malas bisnis beras, akhirnya beras langka. Ya beras langka, ya jadi mahal. Kan gitu. Ini kan yang terjadi sekarang kan begitu. Nah, sementara Bulog sendiri belum tentu bisa cepat melakukan operasi pasar, karena Bulog kan sebenarnya mungkin dari klaim dia 4 juta stok beras dia, mungkin yang bagus kan cuma setengah, karena setengah lagi kan udah diimpor di zaman Jokowi itu mungkin udah pecah-pecah kan gitu kan. Iya, rusak ya. Itu jadi presiden ini harus jangan dengar ABS. Seberapa banyak sebetulnya orang-orang di sekeliling presiden, menteri-menterinya yang ditengarai ABS? Ya kalau menurut saya sih ya masih 50% ada ya. 50%. Parah dong. Parah, memang masih parah karena ini yang tadi carry over kan. Iya. Ya kan bawaan itu. Jadi jadi tetap tadi memutus itu menjadi salah satu sesuatu yang harus pada akhirnya. Ya, pasti iya. Jadi orientasinya itu kan harus berubah ideologis. Ideologis misalnya BUMN misalnya. BUMN ini apa ada berubah? Perebutan bisnis di BUMN. Iya. Misalkan di Telkom, di PLN, di PGN, di apa kan sama aja. Sama zaman Jokowi. Iya. Ya kan mereka tidak berpikir bahwa bisnis sekarang ya adalah bisnis dengan orientasi Prabowo. Iya. Ya kan kontrak-kontrak antara swasta dengan BUMN misalkan itu bukan lagi kontrak-kontrak bernuansa markup atau proyek fiktif. Ini harus proyek serius kan gitu kan. Iya. Nah, bagaimana caranya? Memang saya lihat ketua Kadin bersama Kadin kemarin kan coba juga mereka retreat untuk menyamakan visi kan. Ya mudah-mudahan aja kita tunggu. Oke. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Satu hal yang kemudian paling saya ingat dari pertemuan kita kali ini adalah tinggalkan masa lalu. Paling mujarab itu adalah potong masa lalu. Iya. Potong orang-orang dari masa lalu. Right. Satu besar sejarah selalu berkumandang agar senantiasa kita pertimbangkan kekuasaan yang tuli terhadap jeritan rakyat akan dipaksa mendengar dengan cara yang sama sekali tidak mereka duga. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya doa orang yang teraniaya tidak ada hijab antara dia dengan Allah, meskipun dia seorang kafir. Hadis riwayat Ahmad. Dan Khalifah Ali bin Abi Thalib mengingatkan, negara bisa tegak dalam kekufuran, tetapi tidak akan bertahan dalam kezaliman dan ketiadaan keadilan. Ketika harga pangan menggila, pajak membekap ruang nafas, sementara para pejabat memamerkan kemewahan di depan rakyat, maka yang akan muncul tak sekadar keluhan ekonomi. Itu penanda runtuhnya legitimasi moral kekuasaan. Negara yang ingin bertahan harus mendengar dengan pikiran jernih, bukan membungkam dengan kekerasan. Harus menghadirkan kebijakan yang nyata adil, bukan retorika murahan. Tanpa keadilan yang dirasakan rakyat, demokrasi hanya tinggal nama, formalitas tanpa jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang.